Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya hingga detik ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika berbicara mengenai seorang tamu yang agung, saya teringat sebuah cerita. Ketika seseorang akan kedatangan tamu yang istimewa, pasti ia akan melakukan berbagai macam persiapan. Nah, mulai dari persiapan tempat, persiapan jamuan yang akan ia sajikan, persiapan apa yang ingin ia bicarakan dengan seseorang yang istimewa tersebut. Nah, di sini bagaimana apabila tamu yang agung tersebut adalah bulan Ramadan? Apa yang sudah kita persiapkan? Seharusnya sebagai seorang muslim kita senantiasa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berbagai persiapan. Di sini saya akan membahas tentang dua poin besar persiapan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah mempersiapkan ilmu tentang bulan Ramadan. Apa saja ilmu tentang bulan Ramadan? Yaitu serba-serbi yang akan kita jumpai ketika bulan Ramadan datang. Mungkin dari sunnah-sunnah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan ketika bulan Ramadan, maupun amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan ketika bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim harusnya mempersiapkan ilmu-ilmu tersebut agar ketika Ramadan datang, kita sudah siap, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri melakukan amalan-amalan kebaikan. Mengapa kita harus membiasakan diri? Agar ketika Ramadan datang, kita sudah terbiasa, dan ketika kita sudah terbiasa maka kita tidak akan berat melakukan sesuatu. Seperti contoh, kita melakukan amalan-amalan yaumiyah, kita membiasakan melakukan amalan-amalan yaumiyah. Seperti contoh melakukan qiyamul lail, melakukan sholat duha, melakukan puasa sunnah. Nah, ketika kita sudah terbiasa, maka ketika datang bulan Ramadan, kita sudah tidak akan keberatan melaksanakan puasa atau amalan-amalan ibadah yang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa amat merugi atau hina seseorang yang ketika datang padanya bulan Ramadan dan kemudian Ramadan telah pergi darinya, namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia adalah orang-orang yang merugi karena kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tiap-tiap detiknya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka sebagai simbol kita melakukan, sebagai simbol pintu-pintu kita melakukan amal kebaikan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat merugi apabila kita tidak memanfaatkan hari-hari dalam bulan Ramadan tersebut untuk melakukan berbagai amalan ibadah. Kemudian Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu neraka itu ditutup.
Maka sebagai simbol ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, pintu-pintu kemaksiatan tersebut adalah dipersempit atau dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat merugi apabila ketika datangnya bulan Ramadan kita tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari amalan-amalan yang membuat Allah murka kepada kita, dan juga semoga kita sebagai seorang muslim senantiasa mempersiapkan diri menyambut hadirnya bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan dan penuh dengan kenikmatan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Astaghfikuna alfan alfin istighfafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.